Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Endang Permatasari dengan NIM 12020070055 kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam di Indonesia guna memenuhi tugas akhir ilmu fikih yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOS IMAG. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah taala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama ruang lingkup hukum Islam, yang kedua sumber hukum-hukum Islam, yang ketiga rekonsepsi hukum Islam di Indonesia, yang keempat gagasan hukum Islam negara Indonesia. Yang pertama ada ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minanas. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Yang kedua ada sumber hukum-hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan aturan hukum Islam. Yang ketiga ada ijma. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang keempat ada qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membanding-bandingkan sesuatu yang serupa dan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang dinasnya. Yang ketiga ada konsepsi hukum Islam di Indonesia. Konsep kehidupan bernegara di Indonesia sebagai sebuah negara hukum restat harus dimaknai bukan sebagai negara hukum Islam, namun menyikapi hukum yang hidup di Indonesia pada kenyataannya ada hukum Islam di tengah masyarakat harus pula disikapi secara baik. Keikutsertaan negara dalam merumuskan sebuah peraturan merupakan hal yang mutlak. Karena kebebasan yang tanpa batas dalam konteks perumusan serta penetapan sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menimbulkan anarkis berlabel agama. Dan hal ini justru sangat merugikan agama itu sendiri. Dalam upaya untuk merumuskan hukum agama Islam inilah, negara pemerintah harus mampu mengedepankan substansi dari hukum agama Islam dibandingkan dengan label penamaan syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi sangat wajar apabila dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia disesuaikan dengan konteks keadaan masyarakatnya, baik waktu maupun tempatnya. Hal inilah yang menjadi substansi penting bagi perumusan hukum Islam di Indonesia yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Agenda perumusan hukum Islam di Indonesia harus mampu mengangkat martabat manusia, karena hal itulah yang sesungguhnya dimaksud
kan dalam filsafat Islam terkait dengan keberadaan sebuah hukum, salah satu agenda yang relevan dengan tujuan tersebut adalah pengaturan dalam bidang muamalah guna menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. Yang keempat, gagasan hukum Islam negara Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia, kehendak rakyat secara umum terdapat pada lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksklusif membuat rancangan undang-undang lalu diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui sebelum undang-undang itu diberlakukan. Undang-undang dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di dalamnya telah dicantumkan adanya sanksi dan mengikat masyarakat secara umum. Undang-undang di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dan atas persetujuan DPR disebut setara muatan hukumnya, baik secara formil maupun material dan berlaku umum. Hubungannya dengan Undang-Undang Pokok tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia Pasal 5 Ayat 1 telah menggariskan bahwa semua undang-undang di Indonesia adalah undang-undang pokok yang kedudukannya setara dan berada di bawah hierarki norma hukum dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 jelas berbeda dengan undang-undang. Di samping itu, berbagai jenis peraturan perundang-undang di negara Indonesia dalam suatu tata susunan hierarki mengakibatkan pula adanya perbedaan fungsi maupun materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum, fungsi dan undang-undang adalah: pertama, menyelenggarakan peraturan terlebih lanjut tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas. Kedua, peraturan lebih lanjut secara umum mengenai penjelasan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, peraturan lebih lanjut mengenai TAP MPR. Dan keempat, peraturan di bidang materi konstitusi. Selanjutnya, kesimpulan. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mualaf orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi dan Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.